Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang diskusi 7 dengan tema gender dalam pendidikan dasar bagian 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara yang akan dipresentasikan oleh Panca Agus Sulistioningsi. Dalam diskusi ketujuh kali ini, kita akan membahas mengenai analisis artikel yang berkaitan dengan isu gender. Di sini saya mengambil artikel dengan judul Mengungkap Perbedaan Identitas Sains Siswa di Indonesia Berdasarkan Gender. Artikel ini ditulis oleh Tony Hidayat. Analisis yang pertama yaitu berdasarkan bab pendahuluan atau rumusan masalah. 1. Konteks dan pentingnya identitas sains. Bab pendahuluan menegaskan bahwa identitas sains merupakan aspek penting dalam pembelajaran IPA yang berkontribusi terhadap minat, pengetahuan, dan partisipasi siswa dalam bidang sains. Penelitian ini muncul sebagai langkah awal untuk mengetahui level identitas sains siswa di Indonesia, khususnya terkait perbedaan gender. Kedua, keterkaitan penelitian sebelumnya dan urgensi penelitian baru. Ditekankan bahwa penelitian mengenai level identitas sains di Indonesia masih sangat terbatas, dan data mengenai aspek ini sangat penting mengingat rendahnya jumlah lulusan dari bidang STEM. Penelitian ini difokuskan pada satu sekolah menengah swasta di Tangerang Selatan, bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dan memetakan faktor gender dalam identitas sains siswa. Ketiga, rumusan masalah yang dibingkai secara komprehensif. Dalam penelitian ini, rumusan masalah mengarah pada identifikasi level identitas sains siswa dan analisis perbedaan berdasarkan gender, dengan harapan dapat memberikan gambaran dasar untuk mengembangkan strategi peningkatan identitas sains di masa depan. Analisis yang kedua yaitu analisis berdasarkan bab hasil dan pembahasan. Yang kita bahas meliputi temuan utama, interpretasi hasil, dan implikasi dan rekomendasi. Pertama, temuan utama. Temuan utama pada penelitian ini antara lain A. Level identitas sains siswa laki-laki secara umum lebih tinggi daripada siswa perempuan. B. Komponen perasaan senang dan efikasi diri menunjukkan perbedaan signifikan antara gender, di mana siswa perempuan cenderung memiliki tingkat lebih rendah pada aspek ini. C. Siswa perempuan memiliki rentang level identitas sains yang lebih luas, dari rendah hingga sangat tinggi, sedangkan siswa laki-laki umumnya berada pada level tinggi. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi hasil. Hasil mengindikasikan bahwa perempuan memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam sains yang lebih rendah dibanding laki-laki, yang mempengaruhi identitas sains mereka secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan stereotip gender yang masih melekat dan mungkin berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi siswa perempuan dalam bidang sains. Yang ketiga yaitu implikasi dan rekomendasi. Pada penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan dan strategi khusus untuk meningkatkan identitas sains pada siswa perempuan melalui pembelajaran yang menarik dan memberikan kesempatan lebih besar untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dari kedua analisis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan adalah satu, pendahuluan secara jelas menerapkan rumusan masalah terkait ketidaksetaraan gender dalam identitas sains dan urgensi penelitian di Indonesia. 2. Hasil dan pembahasan mendukung temuan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap tingkat dan komponen identitas sains, lebih spesifik pada aspek perasaan senang dan efikasi diri. 3. Penelitian ini menunjukkan perlunya intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan identitas sains siswa perempuan, mengingat bahwa mereka menghadapi hambatan psikologi dan stereotip yang mempengaruhi dan partisipasi dan percaya diri mereka dalam bidang sains. Demikian pembahasan mengenai diskusi 7.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.